Ini tema kita hari ini. Ini adalah sebuah pertanyaan yang muncul dan sering muncul, dan ini adalah pertanyaan yang sudah klasik. Sebenarnya menjawab pertanyaan ini tidak mudah, sangat tidak mudah, sangat rumit, sangat pelik, dan sebetulnya ada aspek-aspek yang harus dijabarkan step by step. Tetapi tidak mungkin saya coba menjelaskan dengan satu pertemuan ini. Mungkin tidak memuaskan, tetapi mungkin bisa memberi satu insight kepada kalian untuk menjawab lebih simple. Kalau ada orang bertanya kepada kalian, apakah keselamatan yang ada di tanganmu hilang atau tidak? Jadi sebelum saya menjawab ini, saya mau ajak kepada Bapak Ibu harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan keselamatan itu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam pendalaman Alkitab, dari awal PA kita buat di sini sampai hari ini, saya membahas tentang kasih karunia dan keselamatan yang bisa dikatakan hubungannya dengan soteriologi, tentang keselamatanmu. Maka ini saya kan mulai bulan depan kita sudah mulai ibadah tengah minggu. Saya close dengan ini. Keselamatan itu artinya begini. Keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Kalau berangkat dari pemahaman ini, berarti saudaraku, kalau ditanyakan lagi, berarti Pastor Stephen, keselamatan bisa hilang enggak? Saya jawab langsung, tidak bisa hilang. Kalau, nah ada kalaunya. Pastor, keselamatan bisa hilang nggak? Saya jawabnya tidak. Kalau if orang itu benar-benar sudah selamat. Sekarang yang menjadi masalah adalah apakah seseorang itu benar sudah diselamatkan apa belum? Terus siapa yang tahu bahwa seseorang itu sudah sungguh-sungguh diselamatkan apa belum? Ngerti nggak sampai di sini? Halo? Keselamatan itu tidak akan hilang kalau memang sudah benar-benar diselamatkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah memang kita itu memang sudah benar-benar diselamatin apa belum? Lah itu yang menjadi point of view, yang menjadi titik terang supaya kita benar-benar memahami positioning kita tuh sudah benar-benar selamat apa belum. Maka kalau kita sudah ada di positioning oh selamat, kita nggak usah ragu, berarti kita tidak akan kehilangan keselamatan. Tapi ada syaratnya. Lah syaratnya akan saya jelaskan nanti. Keselamatan itu adalah sebuah proses. Katakan bersama-sama 1, 2, 3 proses. 1, 2, 3 proses.
Jadi ketika proses itu berlangsung sampai di titik tertentu di mana seseorang sampai pada level yang tidak mungkin terhilang. Begini. Duh, kok hilang? Oh, ini. Ini dari notos kan di sini. Itu ada grading, saudaraku. Sampai di level ini tidak mungkin hilang. Lah, ini keselamatan itu adalah prosesnya ke sini. Dimulai dengan salib Kristus. Firman Tuhan, Roh Kudus, Roh Kristus. Nah, di sini nih. Ini mulai grading, naik. Nanti akan saya jelaskan step by stepnya. Proses, jadi ketika proses itu berlangsung sampai kepada titik tertentu di mana seseorang sampai pada level yang tidak akan mungkin terhilang atau binasa. Berarti kalau kalian sudah sampai di titik ini, maka tidak akan terhilang. Petrus sendiri berkata, dengan demikian, dalam 2 Petrus 1 ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hak penuh, saudaraku, dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Hak penuh ini diartikan sebagai secara penuh, secara limpah disediakan, didukung, dihibahkan, artinya begitu. Jadi semuanya dihibahkan kepada kita untuk kita bisa memasuki kerajaan kekal. Penulis Ibrani juga berkata, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Buka Ibrani 6 ayat 11. Yuk kita buka Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan apa? Kesungguhan yang sama untuk menjadikan apa? Pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Tuh, itu udah jelas nih, saudaraku. Pengharapan di sini menunjuk kepada keselamatan surgawi. Pengharapan di sini artinya adalah keselamatan kekal di kerajaan Allah. Oke, sampai di sini Anda mengikuti saya? Bingung apa enggak? Enggak, gampang kok. Bingung enggak? Enggak ya? Enggak boleh nih kalau bingung. Aman ya? Oke. Saudaraku, di dalam hal ini, dengar ya, ini gradingnya. Orang percaya dipanggil untuk belajar kebenaran firman. Jadi step satunya belajar. Supaya sampai di sini belajar firman Tuhan. Bukan dengerin YouTube. YouTube sebagai vitamin, saudaraku. Gereja kita YouTube-nya banyak loh, tapi itu tidak boleh menggantikan kau baca firman. YouTube kita banyak, saudaraku, tiap hari ada. Tapi itu tidak boleh menggantikan perjumpaanmu pribadi dengan Dia. Beda. Kamu harus tahu, Bapak Ibu harus tahu bahwa kita harus punya keintiman yang berbeda dari orang Kristen pada umumnya. Kalau Anda mau sampai di level ini, tidak akan terhilang kebenaran firman. Menyediakan waktu berdoa. Apalagi belajar bersekutu dengan saudara seiman. Loh, ini bener loh nih, saudaraku. Ini udah digerus zaman semua nih. Berdoa sekarang digantikan nulis di sosial media. Belajar firman sekarang gantikan nonton YouTube. Bersekutu dengan saudara iman jadi jemaat online. Apalagi menghayati belajar kebenaran. Belajar kebenaran dalam arti apa? Rema Tuhan. Rema Tuhan sekarang diajari untuk lompati semua masalah hidup dengan mujizat. Rusak.
Makanya nggak pernah ada orang sampai berjuang di sini. Kenapa? Karena degradasi semuanya. Coba, ini stepnya. Belajar firman, berdoa. Ini semua akan ada terjadi intimacy. Orang tidak akan pernah kembali ke rancangan Allah semula kalau tidak dimulai dengan step ini dulu. Awalnya ini, betul. Dengan apa? Salib Kristus, betul. Tapi setelah itu kita harus di sini. Tapi banyak orang yang tidak mau berjuang di sini. Jujur, saya kira masih banyak jemaat yang tidak banyak baca firman. Saya kira masih banyak jemaat yang tidak berdoa. Saya kira masih banyak jemaat Tuhan yang masih meringankan arti bersekutu dengan saudara seiman. Kalau ada salah satu di skip, nggak bisa. Ini semua satu ramuan lengkap. Sampai mereka menghayati kehadiran Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka meramu ini, mereka sampai menghayati kehadiran Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka peka kepada setiap kejadian yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia alami. Orang jadi peka. Saling menguatkan, saling menolong, saling mendukung, saling apa. Pertamanya selisih, gesek. Nggak apa-apa, berjuang. Jangan kapok, jangan trauma. Nanti kalau menikah, suamimu atau istrimu salah, jangan trauma. Tapi berjuang lagi, kembalikan trust. Dengan teman pelayanan sama. Dengan cara apa? Berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku. Aku mau mengampuni dia. Aku mau berjuang untuk bisa pelayanan bersama. Tidak apa-apa, berjuang. Ini semua saudaraku, ini jadi ramuan yang kuat. Dan semuanya ini adalah usaha untuk meresponi kasih karunia. Yang di dalamnya ada keselamatan kekal itu. Jadi dalam hal ini, keyakinan keselamatan bukan sesuatu yang imajiner. Oh, aku selamat kok, selamat. Loh, kenapa kok selamat? Aku 10-an tahun Kristen loh. Ini semua berlabuhnya kepada karakter Kristus. Kalau ini semua, pintermu nambah, jam doamu nambah, tapi kalau karaktermu salah, awal mulanya salah, tidak mencintai Tuhan, tapi ingin sesuatu bersaing di dalam hal rohani, orang bisa berdoa lama loh. Dia bisa berkata gembar-gembor di luar sana, aku 3 jam di kamar doa. Kamu berapa? 5 menit aja gak kuat. 3 jam. 3 jam. Ketika dia ngomong 3 jam itu, sombongnya naik. Itu saya dulu. Halo, Bapak Ibu di sini nggak adalah pendeta yang rusak-rusak pendeta lah pokoknya. Saya begitu, ngomong 3 jam. Pastor berapa jam di kamar doa? 3 jam. Kalau saya lebih sekarang hari ini. Bisa setengah hari aja di kamar doa. Ininya bisa, kalau karakter Kristusnya nggak ada. Ini, sombong. Firman Tuhan, katam aku udah. Berapa kali aku udah katam? Pastor berapa kali ngulang? 7 kali, 12 kali. Bahkan ada yang 100 kali loh. Lagi membaca mendino 100 kali sampai ke apa? Ada yang ketemu saya ngomong, saya sudah 100 kali. Kejadian sampai Wahyu. Wah, hafal mungkin ya. Titik komanya semua hafal. Tapi kelakuannya tidak berubah. Loh, heran loh. Loh, itu loh yang saya katakan saudaraku. Berlabuhnya di mana? Supaya engkau sampai di level ini. Ini dulu kuncinya. Karaktermu berubah dulu. Karakter berubah pasti menggandeng yang namanya pikiran, perasaan, kehendak. Amin. Itu satu paket. Kalau sudah kekunci di situ, saudaraku, maka positioning kita sudah lebih baik. Tapi belum. Ya, saya akan lanjutkan lagi. Kenapa saya katakan harus di titik ini? Karena banyak orang Kristen meyakini keselamatan itu hanya bersifat imajiner. Pokoknya percaya, kamu selamat, maka selamat. Pokoknya kita diajarkan bagaimana mengembangkan kepercayaan untuk mengimani kita masuk surga. Seakan-akan
The power of mind, kekuatan pikiran itu bisa menyelamatkan. Kekuatan pikiran itu bisa memberikan kepastian akan keselamatan. Tak kasih tahu saudaraku, orang yang bisa menjelaskan doktrin keselamatan soteriologi itu aja belum tentu selamat. Amin. Orang bisa jelasin detail itu, belum tentu selamat. Karena keyakinan keselamatan itu harus dibangun dengan pengalaman konkret. Artinya begini, melalui karakter Kristusmu itu, ini kan berjuang toh saudaraku. Seperti tadi saya meleset itu, saya diingatkan di templak ini, kok masih meleset? Saya sedang berjuang saudaraku, mengkualitikan karakter ini. Dengan cara apa? Saya salah, saya berdoa, saya minta ampun, ada Roh Kudus memberi saya hal banyak saudaraku. Saya berjuang doa, saya bertobat, naik. Pasti lebih tinggi dari ini. Karakternya semakin berkualitas. Itu yang disebut dengan rema. Dalam sekolah kehidupan kita, kita ditunjukkan, salah Stephen, gak boleh nak, gak boleh kamu lakuin itu. Maka saya katakan keyakinan keselamatanmu harus dibangun dari pengalaman konkret berjalan dengan Tuhan. Maka ketika saya di sini, saya bisa mulai berpikir nih, aku selamat nggak ya? Kalau malam ini Tuhan panggil aku selamat nggak dengan kondisiku di sini? Maka keyakinan keselamatan itu bukan imajiner, tapi hari hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Anda mengikuti sampai di sini? Itu yang saya maksud. Nggak boleh hanya trust di mulut, di pikiran. Oh, selamat besok. Kayak orang mengayem-ayemkan diri. Besok aman-aman. Apa ya, seringkali kita apa ya? Besok udah bisa bayar listrik misalnya. Tenang. Besok. Tenang. Besok bisa. Tidak bisa begitu saudaraku. Ikut Tuhan ini kalau kita mau masuk kerajaan Allah atau tidak, harus pastian. Kepastian itu kita bisa tahu dimulai dari kita hidup hari ini. Simptomnya sudah ada. Maka saya boleh katakan adalah bodoh kalau seseorang merasa sudah memiliki kepastian keselamatan karena di pikirannya, karena dia mengerti soteriologi, karena dia bisa menjabarkan kebenaran tentang keselamatan. Tapi dari proses perjalanan dengan Tuhan, seseorang seharusnya terus-menerus membenahi diri untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan pergaulan pribadinya konkret dengan Tuhan. Nah itu yang mau saya katakan. Ini terbentuk kualitasnya kalau 0 sampai 10. Itu terbentuk dari hari-hari hidup. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini semua akan membuahkan hidup di mana seseorang punya kesaksian di dalam batinnya. Tuhan, aku mengenal Engkau. Dan aku tahu aku dikenal oleh dirimu. Sampai di titik itu saudaraku, itu perjalanan hidup. Ini sama dengan seorang pelajar deh, yang belajar dengan tekun suatu mata pelajaran, sehingga bukan hanya dia yakin, pokoknya lulus besok cap cip cup ABC sembarang, pokoknya tembak. Dulu saya SMA kadang begitu saudara, gak nyandak waktunya ujian, udah deh guru-guru saya juga kasih tahu, teman kalian kalau waktunya sudah habis cap cip cup daripada kosong, betul kah? Sering gitu kak? Daripada kosong cap cip cup aja, siapa tahu pas cap cip cup betul. Tapi keselamatan tidak boleh cap cip cup saudaraku. Anda mati, keluar rohmu, tidak ketemu Tuhan. Maka saya menghimbau pada malam hari ini, imanmu harus benar kepada Tuhan. Karena iman itu bukanlah sesuatu yang fantasi. Iman adalah tindakan di mana seseorang melakukan kehendak Allah, barter untuk kepentingan Allah, berani memberikan hidupnya untuk kepentingan Allah dari waktu ke waktu dengan kerelaan, dengan ketulusan, hidup di dalam kedaulatannya. Orang kalau mau sampai berkarakter Kristus, mau tidak mau harus
ada kerelaan dia. Dipangkas terus sampai ini benar-benar hidup. Ini tidak main-main, saudaraku. Maka dalam hal ini, kehidupan itu jadi kompleks. Karena menemukan Tuhan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Saya pernah berkata beberapa kali dalam renungan, bahkan di khotbah. Hamba Tuhan, pendeta, terkenal sekalipun, hari ini sudah meninggal sekalipun, belum tentu sudah ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu susah, saudaraku. Yang berjuang sungguh-sungguh aja tidak ketemu, apalagi kalian yang main-main. Yang sungguh-sungguh itu loh, masih tidak ketemu. Maka saya selalu memberikan satu kisi-kisi. Bagaimana cara menemukan Tuhan di dalam kefrustasian saya selama ini susah menemukan Tuhan. Saya punya satu kisi-kisi, yaitu apa? Temukan Tuhan dalam setiap persoalan hidupmu yang sulit. Paling sulit, paling gampang ketemu Tuhan. Semakin remuk hidupmu, semakin kau ketemu Tuhan. Semakin kau diinjak-injak orang, semakin kau bisa ketemu Tuhan. Ini pengalaman saya. Ini kisi-kisi yang saya beri. Kalau orang sudah sampai diinjak begitu, masih bertemu dengan Tuhan, maka di gunung tinggi, di dalam keindahan hidupnya, di dalam kesenangan, di dalam sesuatu yang indah hidupnya, dia tetap bisa menemukan Tuhan. Itu pelajaran yang saya alami. Saya kadang ke Bandungan ya, saudaraku. Kadang kalau saya sedang stres gitu ya, buat khotbah capek, saya ke Bandungan sebentar. Curi waktu ke Bandungan. Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma di salah satu resto duduk aja gitu. Saya kadang menghirup udara dingin, saya lihat gunung gitu ya. Saya bisa berkata, indah Tuhan tanganmu atas diriku. Di masalah yang berat ya, wah banyak. Saya juga tetap bisa berkata, indah Tuhan rajutanmu atas hidupku. Maka cerita cinta kita sama Tuhan begini, karakternya seperti Kristus. Loh pastor, apakah orang yang sudah berjuang tidak bisa jatuh? Oh bisa, buktinya saya bisa kok. Kita bisa jatuh. Tapi bedanya dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan getol, sungguh-sungguh memburu Tuhan. Bedanya, orang kalau mereka jatuh, mereka tidak sadar mereka jatuh. Mereka berkata ini lumrah kok. Jadi begini, dari pengalaman hidup seseorang, maka seseorang sedang membangun kepastian akan keselamatannya. Amin. Amin. Jadi nggak bisa didebatin. Hilang nggak hilang? Loh. Maka begini loh. Saya berani berkatakan begini. Pernyataan sekali selamat tetap selamat itu benar. Halo? Sekali selamat tetap selamat. Katakan amin. Tapi masalahnya Anda belum selamat tapi merasa selamat, makanya ribut. Halo, paham nggak sini? Kok ngantuk kayaknya gitu. Paham nggak? Orang Kristen itu ribut sebetulnya. Kalau ini jadi milik saya, sah, tanda tangan kontrak, cap, materai, jadi milik saya. Nggak mungkin diambil Burut atau Pak Tomo, nggak mungkin. Udah ini punya saya. Tapi baru kebayang-bayang, iki weku gitu. Kristen itu begitu, selamat apa enggak? Lah makanya saya mengajarkan, enggak usah ribut, hilang apa enggak? Enggak hilang kalau memang sudah di tanganmu. Lah cara di tanganmu gimana? Itu. Bangun pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan, karaktermu, paradigmamu, semuanya. Maka engkau bisa tahu, aku kepastianku di dalam keselamatanku, yes, sama Tuhan. Jadi itu tidak hanya dibangun di dalam pengaminan akalimu, di dalam imajinermu, tetapi pengalaman konkretmu hari-hari. Maka dengan penjelasan ini saudaraku, bahwa sekali seseorang mengalami dan memiliki kasih karunia keselamatan itu, maka kasih karunia atau keselamatan itu tidak akan pernah hilang selamanya dalam hidupnya. Dengan catatan asal sungguh-sungguh telah selamat. Asal sungguh-sungguh telah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Asal sungguh-sungguh sudah mendaratkan kasih karunia di dalam hidupnya. Maka jangan terkecoh dengan orang yang moralnya baik, santun, lemah lembut. Belum tentu saudaraku. Itu semua mengecoh.
Tapi orang yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh mau untuk Tuhan, beda. Dia tidak akan mengkhianati Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan imannya dengan kondisi apapun dan siapapun, tidak ada syarat lagi. Karena itu adalah harga mati buat dia. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya itu adalah mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kalau kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, kita sedang menghargai anugerah yang sudah Tuhan beri kepada kita. Coba buka Ibrani 2 ayat 1-3. Ibrani 2 ayat 1-3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus kedua. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ketiga, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Lanjut, nggak usah. Artinya begini, saudara. Panggilan kekristenan kita sama dengan panggilan undangan seorang raja untuk menghadiri pesta perjamuan. Katakan amin. Mereka yang menerima undangan harus menyiapkan pakaian pesta. Kalau tidak, kita ditolak. Maka hari ini dengan karakter ini, pola pikir, semua yang diubahkan semuanya, itu kita sedang merajut pakaian pesta kita. Melalui kesungguhan mengerjakan keselamatan itu, di mana Tuhan Yesus sebagai guru agung melalui Roh Kudus, itu Roh Kudus menggarap orang percaya. Maka pada tingkat kedewasaan tertentu, orang percaya akan benar-benar beriman. Orang percaya akan benar-benar mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru pernah saya khotbahkan, saudara. Kelahiran baru itu bukan dicelup, dibaptis, wah seger itu, habis itu Anda lahir baru. Enggak. Lahir baru itu ketika ini seseorang berani menukar imannya, menukar hidupnya untuk beriman kepada Tuhan secara benar. Artinya apa? Aku lepaskan hidupku, manusia lamaku. Maka iman itu harus berani barter, saudaraku. Segala kesenangan, segala apapun, hal-hal yang untuk dirimu lah, untuk gengsimu, untuk gayamu, untuk dagingmu, matiin. Maka iman itu datang dari pendengaran. Ini tidak cukup cuma ikut KKR, mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak bisa. Tetapi engkau harus berjuang untuk memenuhi kualifikasi sampai engkau berada di level ini. Dan ini keselamatanmu solid, permanen. Lah, Anda tahu di titik ini, Anda akan kerasa, saudaraku. Kita berjuang bareng. Kasih karunia itu tidak bisa hilang atas orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia itu. Atau yang boleh saya katakan, orang itu benar-benar selamat. Maka hari ini, ketika Anda mendengarkan ini, tidak usah debat, hilang apa enggak, hilang apa enggak. Sekarang, aku udah beriman belum? Aku sudah memiliki keselamatan itu real di tanganku apa belum? Kalau sudah, jaga itu baik-baik sampai end of your life. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hiduplah dalam penurutan akan kehendak Allah. Matikan manusia lamamu, matikan kodrat dosamu, hidupkan kodrat ilahi. Jatuh segera bangkit, jatuh segera lari kembali, jatuh segera bertobat, minta ampun. Maka saudaraku, lama-lama kau punya intimacy, encountering, kau peka. Akhirnya kau bisa berkata begini, Lord, jangan jauh dariku, karena aku tahu setiap kali aku jauh darimu, aku meleset. Loh, orang dekat sama Tuhan tiap hari itu kira meleset, apalagi jauh sama Tuhan. Kau berjuang, kau pasti dapat upah. Loh itu loh, banyak orang Kristen gak berani. Renungan pagi ini saya bahas tentang upah itu. Beberapa waktu nanti, besok juga deh kalau gak salah, dalam minggu ini.
Orang takut barter untuk Tuhan karena dia takut Tuhan itu hanya imajiner. Maka saya ngomong begini, kalau hari ini Tuhan imajiner betul, Tuhan itu ternyata tidak ada. Kau mati, kau tidur ternyata. Surga nggak ada, neraka nggak ada. Terus apa salahnya ketika kita hidup, kita berbuat baik, kita jadi orang baik? Amin. Kan nggak ada salahnya. Kalau kita berbuat baik, kita hidup baik, kita hidup kudus, kita jaga semuanya baik, kita dapat upah. Dan upah itu seharusnya yang menjadi apa ya? Hal yang bisa men-trigger orang-orang yang mungkin belum dewasa deh secara rohani. Upah itu bisa men-trigger Anda. Tetapi kalau orang sudah dewasa, dia tidak ter-trigger dengan upah. Karena dia tahu apapun yang dia lakukan untuk Tuhan, pasti apa yang dia tabur dia akan tuai. Maka jangan pernah takut all out untuk Tuhanmu. Katakan amin, saudaraku. Kau berani all out buat Tuhan, Tuhan akan tandai, Tuhan akan jagai, Tuhan akan pelihara hidupmu dan orang-orang yang kau cintai. Saya saksi hidup. Maka hari ini saya cuma mau berkata, jadilah seseorang yang all out untuk Tuhan, beriman sungguh-sungguh, kau tukar semuanya sampai karaktermu ini benar-benar bangsawan surgawi seperti Kristus. Janji Tuhan itu apa sih, Bapak? Janjinya apa? Kalau kau berjuang, nak, yang pertama, kau akan mendapat upah. Upahmu apa, nak? Upahmu yang pertama, kau akan menjejakkan kaki ke langit baru, bumi baru. Upahmu yang kedua, kau akan bersama dengan putra tunggalku, memimpin di kerajaan Allah, di kerajaanku. Itu sesuatu yang indah seharusnya. Saya sedang berjuang, saudaraku. Kita berjuang bersama. Amin. Berikan tepuk tangan. Yuk kita bangkit berdiri.